kembali kita ketemu lagi seminggu sudah. Puji Tuhan kalau kita masih tetap ikut dalam Adonai Ministry, dalam ibadah Sabtu sore. Kita mau sama-sama, kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Namun saat ini sebelum kita mulai, yuk kita satukan hati dalam doa, mengucap syukur buat sore hari ini ya Tuhan. Engkau baik di tengah-tengah kami. Sepanjang minggu ini kami dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam berkat Tuhan yang melimpah. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami ingin memuliakan Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, yuk kita mau puji Tuhan dengan sorak-sorai pada Tuhan, amin. Kami sayang di rumah sama-sama kita puji Tuhan ya. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sama-sama lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Katakan tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Sama-sama katakan, tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Amin. Segala sesuatu bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Tetaplah berharap kepadanya, percaya dalam Dia ada kekuatan, ada penghiburan. Amin. Puji Tuhan. Pada hari ini kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Terima
syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan
Yesus.
para pemirsa dan yang menyaksikan yang ada di ruangan ini, saya sapa. Saya mengucapkan yang pertama selamat berbahagia ya, bukannya kita masa dalam musibah ya. Ini dari tadi saya dengar, saya lihat ya toh, ada yang berbicara bahwa kota Jawa Tengah sedang mengalami kebanjiran ya. Saya balikan, semuanya adalah kebanjiran berkat supranatural daripada Tuhan. Memang tidak mudah dan tidak gampang ya. Di musim dan di saat yang seperti kondisi yang masih belum mengalami satu hal perubahan, tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan punya cara yang ajaib. Jadi saya lihat buat setiap rekan saya, Dani Hesti ya, yang sedang rumahnya lagi ketinggian air 5 cm apa 30 cm saya tidak tahu. Tuhan punya cara yang ajaib. Begitu pula buat Trias ya, buat keluarga besarnya. Nanti Tuhan punya cara yang ajaib. Saya tahu ini keadaan, semua keadaan yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah pikirkan terjadi permasalahan. Ini kalau mau dilihat ini musibah, bukan musibah ya, kondisi sekian puluh tahun. Tadinya kota Jawa Tengah tidak pernah mengalami hal kebanjiran, tapi ini hari ya kan dia bilang apa? Mengalami kebanjiran. Ada lelucon yang lucu, katanya stay home 6 sampai 7 ya. Caranya stay home ya begini, ya kan? Saya tidak mengerti cara Tuhan. Pokoknya kita katakan Yesus terlebih besar dalam setiap kita punya kehidupan. Firman sore hari ini saya bacakan tentang memerhatikan dalam kondisi keadaan ya, dalam keadaan banjir. Ini juga tadi ada rekan saya telepon, tapi saya tidak angkat. Terus saya telepon, dia bilang begini, rumahnya sudah ditinggiin, tapi apa, kondisinya masih kena aja banjir. Dia bilang boleh nggak minta diskon harga hotel. Saya bilang nanti ya, saya akan bicara setelah saya punya acara streaming. Siapa tahu Tuhan punya cara, karena segala hal apapun yang Tuhan koneksikan, Tuhan pertemukan, pasti ada cara yang dahsyat dan yang ajaib supaya apa? Kita mempunyai satu hal, memerhatikan satu dengan yang lainnya. Kalau mau dibilang, ya kan, kalau dikatakan, firman Tuhan katakan, jikalau kita sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sederhana dalam setiap kehidupan kita, ya kan? Jikalau kamu sungguh-sungguh memperhatikan keadaan lingkungan, keadaan di mana kita berada, di mana kita berjalan, kita bisa melihat satu titik. Tuhan punya cara untuk kita bisa memperhatikan. Contoh saya kemarin hari apa ya? Hari Sabtu yang lalu kalau tidak salah. Satu minggu yang lalu. Saya bersama dengan rekan, saya drop pulang, terus saya masuk pintu tol Cakung. Ada mobil pick up, ya. Ternyata dia ke GTO-nya apa? Kehabisan. Ternyata mobil di belakangnya tidak meminjamkan GTO-nya. Ada 3 mobil. Tapi saya lihat, waduh, ini ada kendala. Saya ambil mobil ke sayap sebelah kanan. Terus itu supir berdiri. Tiba-tiba saya bilang gini, Pak, sini. Tak bikinin GTO-nya, nanti kita ketemu di pinggir, di jalan keluarnya. Saya bilang begitu kan. Kebetulan saya punya GTO itu 3 atau 4 saya lupa. Tapi puji Tuhan GTO-nya ada kan? Ternyata setelah dia itu tempel, terus dia balik lagi sebelum saya masuk pencet itu GTO-nya. Satu kata yang saya tersentuh adalah belum tentu kita ini sebagai saksi Tuhan bisa berkata loh, Tuhan Yesus berkati. Wow, saya tertawa. Tuhan, ini supir pick up. Dia gak kenal manusianya siapa. Ternyata dia dapat pinjaman satu kartu GTO. Dia bilang apa? Tuhan Yesus berkati. Saya bilang sama kakak saya, bisakah kita sebagai saksi Tuhan menyatakan untuk segala sesuatunya berkata Tuhan Yesus berkati? Saya di situ seperti terpeletak, gitu kan? Iya ya Tuhan, itu orang sederhana, itu orang bisa kesaksian. Tuhan punya pertolongan, walaupun dia tidak tahu orang yang nolongnya siapa. Ya, terkadang saya sendiri sebagai saksi Tuhan, saya ditolong, kadang saya bilang cuma thank you. Dan bilang apa? Tuhan Yesus berkati. Kadang iya, kadang saya lupa. Jadi di sini yang saya mau singgung, bagaimana kita mengetahui ciri khas orang-orang yang punya perhatian dalam keadaan kepepet. Siapa orang yang bisa menolong? Belum tentu semua orang yang kita kenal bisa menolong, kecuali Yesus kirim utus orang yang bisa menolong setiap kita.
Jadi arti kata memperhatikan menurut KKBI online-nya adalah mempunyai perhatian, ya. Tidak semua orang manusia punya peduli dan perhatian, dan tidak punya juga menaruh kata minat, ya kan? Tidak bisa juga melihat dan teliti orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan satu jawaban, satu hal, butuh uluran tangan, ya. Terkadang juga kita tidak pernah meneliti untuk kita mengamati akan kebutuhan satu dengan yang lainnya. Contoh lagi, tadi saya dengar berita, saya sambil ngobrol dengan tamu saya. Dia bilang begini, pembantunya tanya, kapan lagi Bu Lasma ada? Ya kan? Saya lihat begini, benar ya Tuhan. Orang kuncinya bisa sayang, bisa care dengan kita adalah kita memperhatikan dia. Bukan karena dia posisi, bukan karena dia jabatan, atau dia mampu, atau karena dia cantik. Tapi ada sesuatu yang orang itu tersentuh dengan perhatian yang kita beri. Sampai dia bilang, kapan lagi Bu Lasma datang? Cuma saya bilang begini, kalau saya datang mau kasih apa? Ya kan, mau masakan, saya bilang masakan biasa, kasih kado yang spesial. Pembantunya tertawa, ya kan? Setiap kita pasti punya rasa memperhatikan. Terkadang rasa memperhatikan ini kita kesampingkan. Karena apa? Kita sibuk. Karena apa? Kita nggak mau pusing. Karena apa? Punya karakter yang cuek, ya. Kalau mau dibilang, ada 4 karakter di sini yang sanguin. Saya suka sanguin, ya. Sanguin adalah kehadiran yang selalu membuat orang tertawa. Tapi kalau karakter daripada melankolis, kehadirannya selalu mengeluhkan, ya. Pragmatis, kadang bisa ceria, kadang enggak. Satu lagi karakternya apa ya? Koleris. Sama sekali cuek, tidak peduli. Mau apapun itu tidak ada permasalahan. Jadi orang-orang pemerhati kalau saya melihat adalah orang-orang yang punya karakter pragmatis, dan sanguin, dan koleris. Kalau setiap kita manusia, kita punya 2 karakter, ya kan? Gak tahu tergantung di mana punya masing-masing pribadi kita. Nah di sini kadang kita melihat, ya kan? Kita kadang tidak memperdulikan satu dengan yang lainnya. Nah di sini dikatakan apa? Tuhan mau kita untuk memperhatikan penuh perhatian di atas orang-orang di sekeliling kita. Contoh hal yang terkecil, ya. Saya kemarin ke Bandung dengan adik saya. Lumayan kan perjalanannya, ya. Satu kata yang dilihat adik saya malamnya, dia berkata begini di WA, terima kasih Kak untuk kehadirannya. Berarti orang merasa diperhatikan karena kehadirannya. Walaupun dia tahu saya sibuk, tapi saya sempatkan di acara pernikahan adik sepupu saya. Ya, bahkan waktu dipoto pun, waktu saya dengan adik saya maju ke depan, pengantin lakinya bilang apa? Stop, nanti dulu. Biar kami berfoto dulu, ya kan? Ada selahnya. Hah? Sama kakak. Sama kakak. Bisa bayangkan orang lain dikebelakangkan, di kita diprioritaskan. Saya tidak tahu kenapa sih diprioritaskan di antara yang lainnya. Berarti adik saya nggak tahu ya, pengantin baru kalau menyaksikan streaming saya. Terima kasih bahwa saya diprioritaskan. Memang semua ada tamu yang datang dari luar kota, tapi ditutup dulu untuk saya dengan Rinis adik saya dan mamanya berfoto bareng. Ya, kebetulan juga tadi saya datang ke satu resepsi pernikahan juga sama karena saya disuruh mama saya. Ya, kelas datang ke gedung ini, saya bilang iya. Dari kemarin saya mewakili orang tua saya. Kenapa? Kondisi dan keadaan tidak memungkinkan. Saya datang, tiba-tiba di situ saya lihat famili saya tertawa. Ya kan? Dia bilang sini duduk, sini makan. Saya bilang begini, tidak bisa. Saya titip dulu pesanan mama saya. Ya. Terus dia bilang, iya sebentar ngobrol-ngobrol. Sebentar saya ngobrol-ngobrol. Di situ kita bisa bersentuh berau dengan saya punya famili. Sambil bercanda, akhirnya saya bilang ini maaf, saya harus tinggalkan tempat ini. Saya masih punya urusan lagi. Nah di situ saudara-saudara saya juga tertawa. Ya sudah, saya tahu siapa kamu. Yang penting apa? Kamu udah datang memberi kita satu hal sukacita. Bayangkan kehadiran saya dalam posisi mepet, langsung dilihat, langsung disapa. Kalau kita bermurah hati, Tuhan pun bisa kirim dan utus orang-orang yang bisa bermurah hati di atas setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya, kalau dilihat di Mazmur 66, 19 dan 20, firman Tuhan katakan apa? Sesungguhnya
setianya dalam setiap pribadi kita. Kalau kita menyenangkan Tuhan, kita menyenangkan di sekeliling kita, ada sesuatu hasil yang membuahkan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Apa yang kau tabur, pasti engkau yang tuai. Jadi kalau kamu menabur ketidakbaikan, kau akan mendapatkannya. Tapi kalau kau menabur kebaikan, engkau pasti mendapatkannya. Ya, bahkan ada lelucon. Saya ada 4 orang dalam kendaraan mobil. Ya, saya buka kaca. Saya baru mau ngomong, orang-orang sudah datang. Ya kan? Giliran maju sebentar ke depan, buka kaca rekan saya sebentar, sampai apa orang ini tidak nyamperin, bahkan ngejengkelin. Satu kata yang dia bilang begini, kenapa ya Lasma? Setiap kamu membuka kaca mobil, kamu mau bertanya, orang tiba-tiba mendatangi. Cuma saya bilang begini, karena apa? Saya punya aura Tuhan yang baik. Karena saya memperhatikan dalam keadaan baik, tidak melihat segala sesuatu. Ya, jadi setiap apapun langkah keluar dari rumah kita, ada sesuatu hal yang Tuhan akan pertemukan, dan ada satu hal yang Tuhan akan atur segala sesuatunya. Contoh, ya, hal terkecil tadi untuk kita menyapa, mau tanya alamat. Bahkan saya bawa kendaraan mobil pun, ya, dia tahu itu mobil yang saya bawa. Bahkan dia bilang begini, sini aja Lasma, parkirnya di sini. Wow, saya cuma kaget. Saya cuma menyapa dengan senyum, memperhatikan segala kehidupannya. Dan dia tahu, setiap saya pulang, pasti saya tidak pernah dengan tangan hampa. Lagunya apa ya? Bu, dengan tangan hampa? Dengan tangan yang hampa. Kita datang ke hadapan Tuhan, jangan dengan tangan yang hampa. Ya, begitu pula saya datang pun selalu saya punya di kendaraan makanan. Saya bilang, nih saya punya makanan. Nih, saya punya souvenir. Saya kasih. Apalagi kemarin saya punya sponsor dari Pak Wito Kota Semarang, ya. Ada 100 sponsor. Ada situs sabun, ada antis, ada tisu basah. Saya taruh logo saya situ, Adonai. Saya bagi, ya kan, orang-orang yang saya ketemukan. Dia bilang, ibu ini apa? Ini satu hal kenangan dari Adonai Ministry. Orang pasti akan melihat kedatangan kita, bukan hanya memperhatikan orang itu, tetapi kehadiran kita suka hal yang memberi. Memberi bukan harus besar, ya kan? Memperhatikan bukan karena kita butuh seseorang, no. Bisa kita butuh maupun tidak, kita harus punya memperhatikan. Contoh lagunya gitu, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Jadi kalau kita sudah memikat hati Tuhan, begitu pula orang-orang di sekeliling kita pasti akan terpikat. Ada orang kesaksian begini, Bu, ini orangnya galak, orangnya pelit. Saya bilang tidak apa-apa, ayo kita ketemukan. Ya kan, dalam saya memberi satu barang, saya baru ngomong, saya baru cerita, tiba-tiba apa? Orang ini yang pedagangnya tersentuh. Akhirnya dia bilang begini, aduh tumbennya orang ini ya, kok dari galak gak jadi galak, kok ramah ya. Akhirnya saya nyanyi, angkat pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya menyanyi, orang ini tersentuh, harganya dikurangi lagi. Sampai orang bilang begini, ibu, pendeta gereja mana? Saya bilang enggak, saya tidak punya gereja, saya punya ministry aja. Karena panggilan saya bukan membangun gereja. Panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup saya, membangun karakter orang-orang yang mengenal, mencintai Tuhan di atas segalanya. Sampai orang itu memiliki satu hal integritas, sampai orang itu mengalami satu hal kemenangan di dalam Tuhan. Jadi kalau Daud katakan, Tuhan telah mendengar dan memperhatikan doa yang diucapkan, sikap hati, itu yang Tuhan perkenan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan menciptakan kita segambar, ya, serupa. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa melakukan kebaikan, kita pun juga sama, ya. Nah, di sini juga dikatakan cara untuk kita mendengar dan memperhatikan setiap doa kita itu tergantung seberapa kau punya kedalaman, keintiman di dalam Tuhan. Jadi kalau Tuhan memperhatikan kita, hendaklah kita juga memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, ya. Apalagi dalam hal melakukan hal kebaikan di masa-masa sekarang, apalagi di Jawa Tengah, dalam mengadakan dalam acara lagi kebanjiran. Saya kaget itu di kota-kota yang termasuk elit, ya, bisa mengalami satu hal kebanjiran. Saya tidak ngerti gimana cara
keluar. Ya, jadi berikanlah perhatian satu dengan yang lainnya. Jangan acuh dan meremehkan satu dengan yang lainnya. Karena kita nggak tahu dulu, ya kan? Kalau dibilang hidup saya tidak ada apa-apanya, tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya mengalami pertobatan, saya dibawa Tuhan, saya dipakai Tuhan. Sekarang apa? Saya tinggal menikmati segala hal dalam setiap kehidupan, setiap apa yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Kalau dilihat contohnya, bagaimana Maria dan Marta, ya, Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan, tapi Marta menyibukkan dirinya. Bahkan Marta dia bilang begini, Tuhan, mengapa dia duduk diam sementara saya sudah capek bekerja, ya kan? Sebelah di belakang seharian. Yang Tuhan mau untuk kita tidak menyibukkan diri. Yang Tuhan mau saat ini kita masuk dalam keintiman kepada Tuhan. Banyak doa, pujian dan penyembahan. Kalau mau dilihat lagi bagaimana di sini dikatakan orang Samaria yang baik hati di Lukas 10 ayat 30 dan 37. Di sini dikatakan apa? Ada di sini dibilang apa? Pemilik penginapan itu katanya ada orang yang sakit, ya kan? Menurut pendapatmu, sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyakit itu, siapakah yang mempunyai belas kasihan kepadanya? Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Lukas 10 ayat ke-37, Yesus katakan kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bagaimana seorang wanita, seorang penyamun, ya kan, mempunyai satu hal belas kasihan. Seperti Tuhan, tunjukkanlah belas kasihanmu atas hidupku, supaya aku bisa menunjukkan belas kasihan di atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi lawan dari memperhatikan adalah tidak peduli. Seseorang yang hanya peduli terhadap dirinya sendiri dan mengejar keinginan sendiri, itu berarti orangnya apa? Egois. Nah, orang yang sulit memperhatikan orang lain, ya kan, pasti ini orang butuh perhatian. Ya, apalagi orang ini punya satu hal karakter minder. Orang yang punya karakter minder, pasti dia orang overaktif, apalagi minta butuh satu hal perhatian. Ini saya lihat ada di IG, Ibu Susan 78 dari Magelang, minta didoakan supaya bisa mengampuni dan memperhatikan yang jahat. Pasti bisa. Ya, Bu Susan. Yang penting Bu Susan di sini bagaimana Bu Susan mau melakukan. Berdoa buat orang-orang yang melakukan hal kejahatan sampai jawaban Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Kamu Bu Susan harus desak Tuhan. Kamu bilang, Tuhan, ini waktunya. Aku minta pembelaanmu di atas orang-orang yang membuat hal kejahatan. Ya, jadi kalau kita bisa memperhatikan, kita punya satu kasih dengan yang lainnya, kita akan melihat ada sesuatu passion Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini juga dikatakan, ya kan? Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi penekanannya di Filipi 2, Rasul Paulus juga dikatakan apa? Jangan buat kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain juga. Ini nggak gampang, ya. Satu hal kita punya kebutuhan, tapi orang lebih butuh. Bagaimana kita melepaskan satu hal kebutuhan di atas orang-orang yang membutuhkannya? Itu yang gak gampang, tapi itu harus kita lakukan. Apalagi orang yang punya hati, ya, suka memberi, sukanya memberi. Tapi di saat dia terima beri, pasti dia gak mau. Satu hal gengsi, ya kan? Karena apa? Satu hal gayanya dia untuk memberi, bukan yang diberi. Tapi kalau kita saling mengimbangkan, kita sering memberi, tetapi kita juga kalau mau diberi, kita harus terima. Jangan sampai enggak, ya. Supaya apa? Ada ketimbang balikan. Jadi keuntungan dari memperhatikan di sini kita bisa melihat, menyadari akan setiap keadaan sekeliling kita yang membuat kita terbuka lebih banyak untuk memperhatikan, dan banyak kita mempunyai informasi dan kita bisa melihat masalah yang sedang terjadi untuk orang itu, dan kita mendapatkan satu hal jalan keluar. Jadi di sini juga dikatakan, ya, kalau mau dibilang saya sebagai saksi Tuhan, saya lebih suka berkhotbah. Ya, berkhotbah paling enak. Setelah khotbah selesai, ketemu jemaat, pulang. Ya, cuma bawa ke dalam hadirat Tuhan, bawa doa masing-masing. Tapi setelah itu pasti ada konseling dari setiap jemaat. Pasti ada
Ya, di situ juga sama. Ingin ketemu untuk mencurahkan seluruh hati dalam orang itu. Itu kan gak mudah dan gak gampang. Membutuhkan satu waktu yang bagaimana kita punya sesuatu hal hikmat dan pewahyuan sampai jalan keluar itu terjadi. Nah, di sini untuk kita sebagai seorang pendengar, sebagai konselor itu panggilan khusus. Sebelum kita nggak punya panggilan khusus, kita nggak bisa duduk seharian ngobrol makan. Ya, apalagi semalam saya ditelepon, dia bilang, ibu ada di mana? Saya bilang ini posisi arah pulang di Jakarta. Bisa kita ketemu bu? Saya bilang bisa. Saya bilang aja bisa walaupun ya sedikit mata saya mengantuk. Karena apa? Cuaca. Pulang dari Bandung mau ke Jakarta itu kan cuaca agak hujan. Tapi saya paksakan, saya lakukan untuk apa? Orang butuh didengar. Ya, begitu pula Tuhan juga butuh kita berkomunikasi apa yang menjadi keluhan kita dalam setiap kehidupan. Setelah itu pulang jam 11. Ibu ini melakukan satu hal kesaksian bahwa dia memenangkan jiwa bagi nama Tuhan. Saya kaget. Tapi saya sentuhnya cuma cara doa. Ibu ini kalau buat penginjilan, wah, saya akuin. Kelihatannya galak, tapi banyak orang-orang yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang buat setiap kita sore hari ini, ya, biarlah kita punya hati belas kasihan seperti Tuhan Yesus mempunyai hati bagi setiap kita. Nah, di sini juga dikatakan kita belajar merenung sebentar ya. Saya dari pagi misalkan mau pulang, malam sebelum tidur, saya selalu merenung. Apa perjalanan yang sudah saya lakukan sepanjang hari? Saya ketemu siapa? Saya bagaimana? Itu pasti saya merenung. Seperti John Maxwell hari itu saya ikut seminar ya. Dia bilang apa? Luangkan waktu 5-15 menit sebelum kamu tidur, kamu merenung. Apa yang kamu renungkan? Ya kan? Pasti kita katakan, pasti kita melihat cara terlibatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu dahsyat dan ajaib. Nah, di sini setelah itu juga saya bisa melihat bagaimana saya sudah merenung, saya istirahat, saya tidur, saya bangun pagi, saya juga harus berdoa. Kadang juga orang bisa melihat baru tidur, tiba-tiba sudah bangun lagi. Saya bilang iya, karena apa? Tuhan ingin punya satu hal keintiman. Jadi orang akan bisa melihat. Ya, saya pikir ini orang sebelah kiri kanan saya orangnya cuek. Ternyata dia melihat kalau dia tidur bareng dengan saya, dia memperhatikan. Gak salah, Tuhan bisa pakai Ibu Laslo seperti ini karena apa? Waktunya lebih banyak memperhatikan Tuhan dan kehidupan dan lingkungan. Makanya gak salah kalau Tuhan bisa bawa saya lebih. Benar juga. Ya, karena Tuhan minta siap dalam segala waktu. Baik tidak baik waktunya, walaupun kita punya satu hal, ada satu hal komitmen, ada ada persoalan pribadi dan setiap pribadi kita masing-masing, tapi kita harus kesampingkan. Tanya anak Tuhan, mana yang harus kita perhatikan, mana yang tidak. Ini tadi saya lihat Sulis ya, ada Ibu Sulis, Sulis ya, orang Puri ya, suaminya siapa? Jeffrey. Yang almarhum ya. Saya terima kasih Bu Sulis kalau sudah menyaksikan streaming saya. Sama, Ibu Sulis ternyata tidak melupakan wajah saya sekian tahunnya. Kebetulan Bu Sulis lagi punya pameran butik batik di Puri Mall. Ya, saya berjalan dengan Ibu Susan dari Peruya. Tiba-tiba di satu titik saya cuma memperhatikan dan melihat. Saya belum tentu orang yang suka dalam hal berpakaian seperti yang sekarang ini. Ya, sekarang ini saya pakai setres karena saya tadi dari kondangan, ya kan. Yang paling saya suka adalah pakaian kaos. Tiba-tiba di situ saya suka dengan bajunya Bu Sulis sampai sekarang. Itu saya pakai di setiap foto saya. Keren sekali Bu Sulis, terima kasih. Terus Bu Sulis cuma bilang apa? Gak usah bayar, ambil ukur aja. Kalau kegedean nanti saya kecilin. Ya, terima kasih Bu Sulis buat memberkati satu gaun. Ya, saya dress batiknya sampai sekarang pun masih saya pandang, masih saya lihat. Saya suka dengan motif dan cara ini ya, model kancing di sampingnya. Inilah saya lihat bagaimana Ibu Sulis waktu itu pelayanan orang yang kesannya cuek ya. Ternyata kalau dikenal lebih dalam lagi ternyata enggak cuek. Ibu Sulis ini orang yang care, orang yang mau banyak berbicara dan tersenyum. Nah, di sini juga dikatakan apa yang terjadi jika kita memperhatikan sesama kita, ya. Di sini juga dikatakan apa? Hal dalam kerajaan Tuhan, ya kan? Tidak bukan hal yang terkecil, hal yang terbesar.
Bagaimana kalau kita melihat lagi di hari begini, sekolah ditutup, ya, orang lebih banyak mendidik anak di rumah. Bahkan orang-orang tua lebih stres mendidik anak di rumah daripada di sekolah. Katanya dia bilang apa? Yang lebih stres apa? Orang tuanya daripada anaknya. Tapi saya punya kakak dua, seorang guru. Dia bilang apa? Salah, yang lebih stres itu apa? Gurunya. Karena menyiapkan materinya. Karena apa? Waktunya lebih banyak buat untuk spesial. Wow. Ada komentar dari IG Lina Silaek. Bu Lasma batiknya cantik, terima kasih. Ini saya pakai karena berkat daripada Tuhan. Apa yang saya pakai? Cara Tuhan. Baik ini rambut juga dipotong, cara Tuhan. Ya, sampai diwarnai pun Tuhan punya cara. Kuncinya apa? Kita memperhatikan Tuhan. Tuhan memperhatikan kebutuhan saya sendiri sebagai saksi Tuhan dari atas sampai ke bawah. Nah, di sini juga dikatakan buat setiap kita, ya. Haruslah setiap kita jangan katakan gini, kamu baik, gua balas baik. Kamu jahat, gua balas jahat. Jangan. Bahkan ada satu statement, ya. Berapa hari yang lalu saya ditantang untuk bisa. Ada nggak saya care dengan orang? Karena ini orang hidupnya apa? Pahit. Hidupnya apa? Merasa miskin, merasa susah, merasa disakitin. Lucu ya, dalam satu keluarga kok bisa merasa disakitin. Satu darah loh, ya. Bahkan saya ditantang. Kalau kamu bisa ketemuin dia, kamu peluk. Bisa, kenapa enggak? Tapi jangan ada rekayasa. Saya kalau bisa lolos di rumah, bagaimana saya bisa lolos di luar? Dalam hal hubungan antara saya dengan jemaat, ya. Bahkan saya bilang begini, ini orang berbicara tidak pantas, mengutarakan kalau saya tidak bisa membuat satu hal kebaikan, tidak mungkin. Ya, kalau Tuhan mau bawa saya, pasti Tuhan sudah mengukur, sudah memperhatikan bagaimana integritas Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mengurapi saya. Kalau saya tidak punya kasih yang daripada Tuhan, ya banyak. Saya hari-hari ini lagi dipercantik dengan orang-orang di sekeliling saya. Tapi saya tidak mau punya pemberontakan. Saya hadapkan orang ini ke Tuhan. Apapun yang orang perkatakan, saya tidak mau tahu bagaimana dan apa. Yang saya mau tahu biar proses Tuhan buat dia punya cara sendiri. Saya gumulkan, saya doakan supaya orang ini punya apa? Kedewasaan dalam hal berkata-kata. Jadi kalau kita lihat di sini Matius 25 ayat 34, ya. Bagaimana di sini dikatakan Bapa hal kerajaan yang sudah tersedia bagi setiap kita untuk dijadikannya. Jadi di sini juga dikatakan sebab waktu Tuhan lapar, ya kan? Apakah kamu memberikan makan? Di ayat 36-nya Matius 25, ya. Di saat Tuhan haus, apakah kamu memberi minum? Ketika seorang asing kamu memberi tumpangan. Nah, ini saya suka. Orang yang nggak kenal pasti kita nggak memberi tumpangan. Benar nggak? Yang asing kita tumpangan adalah orang yang kita kenal. Saya kenal nggak kenal, tapi saya punya hati Tuhan. Ya, siapapun saya sapa. Saya tanpa harus curiga dan takut. Makanya orang bilang begini, kok gampang sekali ya? Kamu bisa ambil keputusan, belum mengerti dan belum kenal orang ini lebih jauh lagi. Saya bilang tidak apa-apa. Apapun yang dilakukan, dia punya cara dengan Tuhan. Sama seperti yang dari Papua, ya, Bapak Daniel, ya, Bapak Daniel siapa ya? Alexander, ya. Bagaimana orang Bapak ini mempunyai hati buat orang-orang Papua yang terbelakang. Dia harus kasih makan, bahkan dia harus memberi pendidikan. Bahkan dia sendiri pun juga sama. Anak didiknya masuk ke rumah, bahkan nyolong uangnya pun dia tidak akan punya sikap yang marah. Ya, kalau mau dilihat lagi, bagaimana pelayanan Ibu Heni, bagaimana pelayanan Bapak Tuhan yang lainnya, tanpa bisa dikatakan dan dibuat satu hal patokan bahwa orang ini punya satu hal kecintaan akan Tuhan. Yang dilakukan semuanya apa? Karena Tuhan. Jadi kalau kebaikan, jadi kalau setiap ketulusan, ukurannya adalah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau tidak ada punya Tuhan dalam diri kita, tidak bisa melakukan segala apapun juga. Ya, jadi di sini yang Tuhan mau buat. Kalau Tuhan telah bawa, ketika aku telanjang, kamu memberi aku upahnya. Itu yang Tuhan mau. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Contoh besok juga ada Tuhan sebelum operasi ini ada satu kesaksian seorang bapak, ya, dia punya jantung,
Tadinya baik, aman, ternyata katanya ada 2 bermasalah. Tapi di sini Tuhan bilang apa? Tuhan akan beri 1 panjang umur lagi dalam hidupnya. Ternyata apa? Saya dengar kesaksian istrinya, karena berita yang dari dokter sampai di telinganya yang membuat dia goyah. Tapi iparnya bilang begini, pegang aja firman Tuhan bahwa suamimu masih Tuhan perpanjang. Tapi ibu ini goyah. Tapi kalau Tuhan izinkan besok sore saya akan berkunjung ke rumahnya dan mendoakan kembali. Karena semua orang hari-hari ini adalah orang-orang yang butuh diperhatikan. Karena apa? Kurang kali ya dalam hal hubungan pribadi dengan Tuhannya, atau kurang dan aktivitasnya nggak ada sampai punya pemikirannya mumet. Ya, Tuhan punya cara, Tuhan punya pekerjaan yang tanpa dibatasi dalam setiap kehidupan kita. Jadi janji Tuhan jika kita memperhatikan firman Tuhan buat setiap kita di Amsal 2 ayat 1 dan 6 nanti dibaca ya. Ya saya mau tekankan di sini bagaimana Tuhan yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi Tuhan bilang bagaimana kita bisa melihat Tuhan punya satu hal pengetahuan dan kepandaian dalam setiap kita. Contoh, saya bukan orang yang pintar, tapi janji Tuhan kalau kita memperhatikan firman Tuhan dan kita membaca Alkitab dan merenungkan pagi, siang, dan malam, pasti ada satu hal, kepenuhan, ya, pengetahuan dan kepandaian yang daripada Tuhan turun dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Jadi yang Tuhan mau buat setiap kita sore hari ini, ya, bagaimana kita harus menceritakan tentang kasih Tuhan, bagaimana kita harus menjadi kesaksian untuk perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Nah, saya punya bahasa yang begini loh, banyak orang melihat namun tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Banyak orang tahu kondisinya, belum tentu dia punya hati untuk memberi, ya. Dan di sini juga dikatakan, jangan kita membedakan orang-orang di sekeliling kita. Jangan kita bisa melihat dari sudut penilaian kita, bukan sudut dari penilaian daripada Tuhan. Jadi karakter yang penting yang kita miliki buat sore hari ini, kita harus punya, ajarkan. Kalau kita punya anak, didik anak untuk hal memperhatikan. Kalau kita punya keluarga, ajarkan untuk kita punya kesatuan, kekompakan, keunitian satu dengan yang lainnya, supaya baca dan kepercayaan di dalam satu keluarga. Nah, di sini juga dikatakan bahwa setiap kita jangan kita merasa diri lebih hebat, ya, lebih tinggi dari yang lainnya. Karena kita tidak tahu seberapa kita punya posisi di atas atau nanti posisi kita ada di bawah. Harap bagaimana dalam setiap kehidupan kita, kita harus bisa membedakan segala apa yang kita sudah lakukan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan di sini juga dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus memperhatikan kita, ya kan? Bagaimana kita mengalami satu hal keselamatan, satu hal pertobatan, satu hal kita mengalami hidup di dalam hal berkelimpahan. Nah, di sini juga dikatakan biar setiap kita benar-benar memiliki perhatian kepada semua orang, penuh dengan belas kasihan, ya, bukan hanya keluarga kita, ya, tapi orang-orang yang lainnya. Kalau dilihat Ulangan 12 ayat 28, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Jadi yang Tuhan katakan, adakan arahkan perhatian kita pada janji firman Tuhan, supaya tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Kita sering berdoa dan bersekutu. Itu adalah satu hal bagaimana Tuhan merasa pasti akan menyentuh dengan apa yang menjadi hal kebutuhan dan keperluan kita. Jadi di sini juga dikatakan perhatian sesungguhnya haruslah dimulai dari pribadi kita, bukan dari orang lain. Orang lain tidak bisa melakukannya, tapi kalau kita bisa memulai dari diri kita, pasti orang lain bisa melakukannya. Jadi buat sore hari ini menyenangkan dimanapun kehidupan kita berada, itu adalah satu hal keputusan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini saya tidak mengerti ini ya di FB
bagaimana Ibu Emawati, ya, engkau sedang mengalami satu hal pemikiran, ya, bagaimana engkau dalam posisi tidak jelas dan tidak menentu, engkau dalam posisi khawatir. Tapi Tuhan katakan buat engkau, Ibu Emawati, bangkitkan semangat roh dalam hidupmu. Apapun keadaan dan kondisi, Tuhan bisa mengerti, memahami bagaimana tentang pribadi hidupmu. Karena beberapa hari ini kamu kadang berkata, Tuhan, beri aku satu jawaban dan kepastian. Pasti aku bisa mendapatkan satu lagi keyakinan dalam setiap kehidupanku. Tapi Tuhan katakan, lihat, untuk 5 hari ke depan ini ada hal yang baik terjadi dalam setiap kehidupanmu, dan kau akan bisa melihat banyak pertolongan Tuhan terjadi dalam setiap hari-harimu yang ke depan. Nah, di sini juga dikatakan buat Bang Yonas Tobing, ya, kemarin happy birthday. Oke Bang, salam sapa dari saya pribadi. Biar di hari bertambahnya satu usiamu, Tuhan akan lihatkan bagaimana Tuhan akan bawa dan memposisikan hidupmu berbeda dari yang lainnya. Bahkan Tuhan katakan buat engkau Bang Tobing, ini waktu dan saat bagaimana Tuhan akan membawa satu hal perjumpaan, pengenalan dengan orang-orang yang tidak mengerti dan kau tidak pahami. Tapi di situ Tuhan akan buat satu terobosan, satu miracle dalam setiap kehidupanmu. Berapa hari ini kau banyak melakukan hal kegiatan, engkau begitu lelahnya, tapi oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, Tuhan akan memberi satu hal impresi dan satu hal kekuatan dalam hidupmu. Biarlah tangan kasih pengurapan yang daripada Tuhan yang hari lepas hari memberkati hidupmu hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, di sini juga saya lihat bagaimana ini Yores yang dari Papua, ya, Sentani, ya, Yores Tusuk Sentani atau gimana Papua, ini dulu orang kos ada di Palmerah, ya. Tuhan katakan buat engkau Yores, ini waktu dan saatnya. Segala perjalanan kisah kehidupan ke depan bukan yang biasa. Engkau banyak memperhatikan orang-orang yang membutuhkan satu jawaban, tapi Tuhan katakan Tuhan akan tambahkan lagi untuk kau punya perhatian lebih di atas orang-orang di sekelilingmu. Tapi Tuhan perlihatkan ada sebagian anak-anak, ya, di lingkungan engkau punya hati untuk mendidik dan mengajar, tapi Tuhan kasih satu hal pengajaran lagi dalam hidupmu. Bahkan kau bisa mendapatkan satu impartasi yang daripada Tuhan. Engkau punya satu hal passion yang lebih. Nah, bagaimana kau ingin membangun kota, orang-orang di lingkunganmu untuk punya satu hal integritas, untuk punya satu hal kemajuan. Tuhan akan mensupport, mendukung setiap apa pergerakan yang kau buat. Biar Tuhan berkati Yores yang ada di Papua. Nama Tuhan dipermuliakan mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, di sini juga dikatakan Ibu Lilis Jun dari Surabaya, ya, yang menyaksikan. Masih ada nggak Lilis Jun? Instagram udah ada? Oke, nanti lain waktunya. Yang ada di sini, ya, Lina Silain, Ivana, jadi Pana, Ibu Trisno dari Lasem ini kalau tidak salah, ya, Ibu Natalia Siska dari Semarang, ya, dan Susan dari Magelang. Oke, ibadah saya selesaikan sore hari ini. Kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan. Bagaimana kami akan memperhatikan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu kalau kami bisa mengasihi-Mu, Engkau lebih mengasihi kami. Kami tahu ini waktu dan saatnya. Kami tahu ini di mana kami akan melihat Tuhan punya cara yang ajaib buat segala apa yang kami lakukan adalah untuk menyenangkan hati. Satu hal yang kami lihat, Tuhan yang pasti peduli memperhatikan orang-orang yang dalam keadaan masalah hari-hari ini. Tuhan, belas pengasihan-Mu mengalir buat setiap orang kota Jawa Tengah. Tuhan, Engkau yang memberikan sukacita dan damai. Tidak ada lagi Tuhan air meluap. Tidak ada lagi Tuhan orang-orang mengalami ketidaknyamanan dalam istirahatnya. Yang kami tahu Tuhan pegang kendali untuk keadaan cuaca dan situasinya. Dan kami akan melihat ada yang ajaib yang Tuhan akan beri bagi setiap kami. Berkati seluruh
Berkati Pak Jokowi sebagai presiden kami. Berkati Pak Amin Rais. Berkati para menteri. Berkati Tuhan para aparat panglima. Berkati RT RW lurah camat, gubernur, bupati dan wali kota. Biar kepemimpinan hikmati daripada Tuhan turun bagi setiap mereka. Tuhan kami minta ini waktu dan saatnya ada sesuatu hal perubahan yang besar terjadi buat bangsa-bangsa yang lain. Kalau kami dengar berita tentang meningkatnya COVID, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami minta terjadi penetralan buat setiap kondisi di atas bangsa-bangsa. Tuhan kami minta ada hal yang ilahi yang akan Tuhan lawat buat setiap bangsa-bangsa. Terjadi satu kesembuhan, terjadi satu hal pemulihan. Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang bergantung berharap kepada Engkau. Berkati pemirsa yang menyaksikan Instagram, berkati pemirsa yang menyaksikan Facebook, berkati orang-orang yang ada di tempat ini. Nama Tuhan, kesembuhan, pengenalan keausahaan Tuhan terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat. Biarlah kasih anugerah yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam persekutuan yang manis sore hari ini memberkati setiap kita masing-masing. Apa yang dibuat, apa yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Biarlah berkat kasih anugerah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima berkat, sama-sama katakan amin.